Kita baca fadilahnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ini seorang syekh namanya Abu Syekh. Beliau cerita dari seorang sahabat namanya Sayyidina Muhammad bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau cerita pernah ada satu rombongan pasukan syariah, ya, jumlahnya nggak banyak. Ada yang mengatakan 20 maksimal, ada yang mengatakan sampai 80 syariah. Ada jais, itu jais pasukan besar, ya. Kalau syariah dikit. Ada rombongan keluar menuju tanah Rom, ya. Ada satu orang dari mereka itu yang jatuh dari kudanya, kemudian pahanya pecah, atau pahanya ya kesleo apa itu kakinya, sehingga la yasadu ayyahmiluhu, teman-temannya pun nggak sanggup untuk membawanya. Akhirnya diputuskan itu temannya diikat kudanya di situ di tempat, kemudian ditaruhlah sedikit perbekalan air yang lainnya, ditinggal. Maka ketika sudah ditinggal itu ada seorang yang menghampiri, datang kepadanya, mengatakan, malaka hauna, ada apa kamu di sini? Kenapa? Maka diceritakan, pahaku ini bahasanya pecah, ya. Mungkin jatuh kemudian retak apa gimana, ya. Kemudian oleh teman-temanku aku ditinggal. Maka diajari oleh orang itu yang datang, sini tanganmu, pegang itu yang sakit, kamu baca, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kalau mau sempurna dari laqad ja'akum nggak apa, ya. Kalau fa in tawallaw faqul hasbiyallahu itu satu ayat, ditambah ayat sebelumnya dari laqad ja'akum itu 2 ayat. Maka beliau cerita itu, satu orang itu bahwa ayat itu fakra hadil ayat, langsung dipegang itu pahanya, kemudian dibacakan ayat itu, fasahha makanahu wa raqiba farsahu, langsung sembuh, bisa naik kuda nyusul teman-temannya. Nah ini sebelum tahu fadilah ini, Pak Sur tuh minta, ya. Dia nggak tahu khasiatnya, minta, tak kasih, dibaca terus, malah katanya dibaca maghrib sama habis subuh, malah sholat yang lain dibaca juga. Jadi 3 hari nggak bisa jalan nih Pak Sur kemarin itu, udah lama, berapa minggu yang lalu tuh, maksain berangkat ngaji pagi jam 10 tuh pakai tongkat. Iya, itu masih sempoyongan. Besoknya satu hari pakai tongkat, besoknya ngaji udah, loh tongkatnya kok nggak dibawa Pak Sur, udah sembuh Pak Ustadz, katanya yakin baca laqad ja'akum itu, padahal nggak tahu khasiatnya. Asal dibaca, ternyata barokah dari laqad ja'akum itu Allah sembuhkan kakinya Pak Sur, bisa jalan nggak pakai tongkat. Alhamdulillah. Ini namanya tajribah, pembuktian dengan amalan, gitu, ya. Nggak usah diurut sama Pak Mul, nggak usah diurut sama Pak Ustadz Nasir, ya kan, sembuh alhamdulillah. Ini tambah kita yakin dengan melihat teman kita yang membuktikan amalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita itu iman nggak kuat,
nggak menambah karena belum punya pengalaman. Ya bahwa keceleo yang urut, dengan patah tulang yang urut kan gitu. Ternyata sebetulnya ada jopone ya. Kalau dijoponi ya bacaan-bacaan Quran dengan izin Allah akan disembuhkan. Ada juga riwayat Ibnu Najjar dalam tarikh beliau dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, beliau juga cerita orang yang mau baca di pagi hari 7 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka beliau mengatakan lam yusibhu dzalikal yaum, pada hari itu dia tidak akan tertimpa. Malamnya juga apa yang nggak akan menimpa? Satu karbun atau kurbun, kesusahan, sedih, bencana nggak akan menimpa. Ya. Walasal pun juga perampokan, walau gharqun, tenggelam, ya bisa jadi ke laut naik kapal ataukah tiba-tiba banjir bandang, insya Allah akan dijauhkan kalau orang itu baca laqad ja'akum. Ya itu. Nah kalau ini kalau bisa kita baca, ya hafal. Pak Mamat kayaknya belum hafal nih. Belum hafal? Di luar kepala. Oh, belum masuk. Padahal mintanya sudah lama ketimbang Pak Sol itu, cuman nggak mau baca. Belum sempat ini. Ya. Nanti dibaca nanti ya. Semuanya insya Allah siap mengamalkan. Pancingnya kamera cepat. Itu ya kan. Dibaca 7 kali ya, pagi sama sore, kalau bisa habis subuh sama habis maghrib itu dibaca ya. Ada juga dalam riwayat yang lain, riwayatnya Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, dibaca 7 kali. Janjinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafahullah ma'hammahu min amri dunya wal akhirah ya. Urusan dunia, urusan akhirat yang menyusahkan dia akan dicukupi oleh Allah ya. Apa yang menyusahkan Pak Mamat? Yang nyusahin apa? Iya kan, nggak fokus nih Pak, ditanya kenceng-kenceng pakai sound nggak dijawab. Fokus dong. Ya makanya itu jangan ngobrol wes ya. Dibaca 7 kali itu laqad ja'akum, janjinya Nabi SAW itu kafahullah ma'hammahu, apapun yang menyusahkan dia urusan dunia akhirat akan dicukupi oleh Allah. Maknanya dicukupi, diselesaikan oleh Allah. Yang nyusahin ya wes apapun lah, kadang istri juga nyusahin, anak nyusahin, malah harta nyusahin juga, bukan nyenengin malah nyusahin ya kan. Tagihan juga enggak gul-gul, nyusahin enggak itu? Nyusahin. Nah, ini kalau kita baca laqad ja'akum, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun shadiqon karena biha aukadziban, yakin enggak yakin, fadilahnya dapat. Kita kan baca kadang di lesan hatinya enggak yakin, ya kan? Laqad ja'akum sama ngantuk-ngantuk pisan, ya kan? Kadang-kadang baca amalan tuh karena saking banyaknya hitungannya ke bawah ngantuk, nggak hilang, nggak ingat apa yang dibaca, niatnya apa. Shadiqon au kadziban, ya yakin nggak yakin, fadilahnya akan dikasih oleh Allah ya. Yang terakhir fadilahnya laqad ja'akum annaman lazima qira'atan laqad ja'akum, orang yang istiqomah lazim mendawamkan bacaan laqad ja'akum, maka janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yamut hadman walau gharaqan, dia tidak akan mati kerobohan bangunan, tenggelam, kebakaran, walau dorban bihatitin, dan dia akan mati tertusuk besi. Nah, Pak Mul kan banyak besi tuh rongsok, banyak laqad ja'akum, biar enggak ketusuk besi itu. Belum baca ketusuk besi berkali-kali kan. Shadiqan au kadziban, kita baca niatnya biar fadilah yang disampaikan oleh Nabi Allah berikan kepada kita. Belum dibaca.
Masih mempan. Belum hafal juga. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim.